Ini saya berikan pengikat ya atau tiang penyangga agar tidak miring buat teman-teman di rumah yang mempunyai tanaman keladi yang semakin besar dan semakin tinggi, harus diikatkan ya pada tiang penyangga agar tidak mudah roboh. Apalagi kalau udah dijadikan sebagai tanaman outdoor, itu kadang kan tiap hari terkena siraman air hujan atau terkena terpaan dari angin yang kencang, takutnya roboh dan patah. Teman-teman bisa mencontek ya cara perawatan pada tanaman-tanaman hias saya, terutama untuk tanaman keladi, pemberian pupuk organik dan NPK agar semakin subur, semakin tumbuh tunas baru. Karena untuk tanaman baret merah ini itu termasuk keladi yang agak susah untuk muncul tunas-tunas baru ya. Oke, kembali lagi ke cara perawatan akar. Kali ini saya sedang live, yang mau join gabung silakan. Akar pada sebuah tanaman adalah bagian terpenting dari pertumbuhan tanaman itu sendiri agar semakin subur dan rimbun. Karena kita biasanya melakukan pemupukan itu melalui akar ya, disiram ke akar. Walaupun ada sebagian tanaman yang kita lakukan pemupukannya melalui semprot atau melalui daun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara merawat akar-akar pada tanaman ini kuping gajah, tapi tidak hanya kuping gajah sih, pada tanaman yang lain pun sama. Cuman kasusnya ini kan sedang terjadi pada tanaman kuping gajah. Jadi saya akan melakukan contoh pada tanaman kuping gajah ya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah tentu pemberian nutrisi pada tanaman keladi kita atau tanaman hias yang kita punya di rumah dengan cara pemberian nutrisi melalui pemupukan. Nah, pemupukan itu yaitu dengan cara pemupukan organik ataupun pemupukan kimia dengan NPK. Apabila itu seimbang, maka nutrisi pada akar itu akan semakin sehat. Biasanya kalau akar itu semakin rimbun, pasti dipastikan bagian atas yaitu batang dan daunnya akan subur pula. Tapi kalau akarnya itu susah bergerak, lalu mengalami masalah penyakit, lalu kerdil, susah pergerakannya, dipastikan dari batang atas atau bagian atas tanaman itu akan kurang suburnya, bahkan itu akan mengalami kematian. Nah, itu yang pertama ya, memberikan nutrisi melalui pemupukan. Yang kedua adalah media tanam yang poros dan gembur. Jadi, apapun nutrisi yang terbaik kita berikan pada tanaman hias kita, apabila media tanamnya itu terlalu padat, misalnya dengan menggunakan tanah liat atau tanah biasa pekarangan aja,